Tim Basarnas Ternate menemukan kerangka manusia yang diduga anak buah kapal, korban dari tenggelamnya kapal LTC Bahana Putra yang tenggelam pada Juni lalu. Sementara di Pati, Jawa Tengah, ribuan santri melaksanakan sholat istiqo untuk meminta hujan lantaran kondisi kekeringan dan krisis air bersih di wilayah tempat yang semakin parah. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Tim Basarnas Ternate Senin sore waktu setempat menyelami perairan Halmahera Utara, Maluku Utara dan menemukan kerangka manusia yang diduga anak buah kapal LCT Bahana Putra yang hilang tenggelam pada 19 Juni 2023 lalu. Pencarian bermula dari nelayan yang menemukan kerangka tersebut saat menyelam mencari ikan di sekitar bangkai kapal. Kapal LCT Bahana diketahui membawa 10 anak buah kapal, 8 orang selamat, 1 meninggal dunia dan 1 hilang tenggelam ditemukan dalam kondisi tak utuh tersebut. Ribuan santri Madrasah Miftahul Ulum di Pati, Jawa Tengah Senin siang melakukan sholat istisqa untuk meminta hujan. Ibadah sholat ini dilaksanakan sebagai bentuk keprihatinan akibat kondisi kekeringan di wilayah setempat yang semakin parah. Dari data BPBD Kabupaten Pati, musim kemarau tahun ini menyebar hingga ke 194 desa di 8 kecamatan, hingga membuat 54 desa mengalami krisis air bersih. Diketahui musim kemarau tahun ini lebih parah dari tahun sebelumnya. Puluhan warga di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Senin siang menyerbu bantuan armada pengangkut 4.000 liter air dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi NTB. Mereka berbondong-bondong membawa jerigen dan ember untuk bisa mendapatkan air bersih. Namun sayang bantuan air tersebut terbatas karena juga harus dibagikan ke wilayah lain. Diketahui 5 dari 10 kecamatan atau hampir 17.000 orang yang tersebar di Kabupaten Lombok Barat mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Tim Liputan CNN Indonesia. Kekeringan mulai terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Warga mulai kesulitan mendapatkan air bersih akibat mata air kering. Kekeringan juga membuat warga berebut saat mengantri pembagian air bersih. Kompi 4 Batalion C Pelopor Satrimoda Polda Jawa Tengah mendistribusikan 4 tangki air bersih dengan kapasitas 16.000 liter di permukiman terdampak kemarau panjang di Dusun Bleber, Desa Sambang, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Senin siang. Di dusun ini 94 keluarga dengan jumlah jiwa mencapai ratusan mulai kesulitan mendapatkan air bersih sejak 2 bulan terakhir. Sejumlah sumber air yang biasa dimanfaatkan warga untuk kebutuhan konsumsi dan lainnya mulai mengering. Desa Sidumukti, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati menjadi wilayah terparah yang terdapat kekeringan. Warga di sini mulai bergantung pada bantuan air bersih dari BPBD maupun pihak swasta demi mencukupi kebutuhan air bersih sehari-hari. Mereka bahkan rela mengantri hingga berjam-jam. Warga yang tinggal di desa-desa terdampak kemarau harus berjuang keras mencari air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu warga, Darsi, mengaku sudah mengantri hingga 1 jam demi mendapat giliran. Imbas kemarau panjang membuat 2.000 kepala keluarga di Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten mengalami krisis air bersih. Saling serobot antrian wadah air ini terjadi saat penyaluran bantuan air bersih di Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin sore. Sulitnya mendapatkan air bersih imbas kemarau panjang membuat warga saling sikut agar bisa mendapatkan lebih dulu air bersih yang disalurkan PMI Kabupaten Tangerang. 3 bulanan lebih, sering banget 3 bulanan. Soalnya kan airnya emang kan karena nggak hujan, kali juga jadi nggak bersih kan. Karena apalagi kan kalinya nyampur ke laut, jadi masyarakat juga biasanya ada dari kali. Kalau kalinya hujan sih dia bagus, cuman emang sama nggak hujan 3 bulanan jadi emang nggak dapat air sama sekali. Kekeringan juga melanda Kota Bogor. Akibat kekeringan, cadangan air bersih milik warga di Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor mulai surut. Bahkan sumur bor bantuan dari pemerintah juga mulai mengering dan tidak lagi mengeluarkan air. Contohnya warga saya sendiri, warga itu kami itu nggak cukup buat mandi itu kan, kekurangan gitu. Pak, emang karena kemaraunya agak panjang, jadi sumur itu pada kering. Jadi sekali cuma 1 setelan tuh, bayi dapat 1 setelan ini. Itu kalau itu kebanyakan keringnya.
Badan Meteorologi dan Geofisika memprediksi puncak musim kemarau dan puncak El Nino terjadi Agustus hingga September 2023. Dampak kekeringan masih mengancam di sejumlah wilayah. Tim Liputan CNN Indonesia. 15 dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat dilaporkan mengalami bencana kekeringan. Warga mengaku kesulitan air bersih. Pada musim kemarau seperti ini, masyarakat diimbau untuk bijak dalam menggunakan air. Musim kemarau membuat sejumlah warga desa Sindangwangi pada Herang Kabupaten Pangandaran kesulitan air. Untungnya salah satu sumur tua milik warga setempat masih terdapat air. Para warga sejak bulan lalu mulai antre setiap hari untuk mendapat air di sumur yang memiliki kedalaman lebih dari 10 meter ini. Menggunakan jerigen, warga mengangkut air yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kekeringan juga terjadi di Sukabumi. Puluhan warga Cikundul berebut air bersih yang dikirim Palang Merah Indonesia Kota Sukabumi pada 3 September lalu. Sebanyak 3.000 liter air ini diberikan kepada 71 kepala keluarga. Kekeringan di wilayah ini sudah terjadi sejak 3 bulan lalu. Antrean warga untuk mendapat air bersih juga terjadi di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Minggu 3 September. Sebanyak 8.000 liter air langsung dibagikan oleh relawan kepada puluhan warga yang kekurangan air. Selama ini, warga mengandalkan aliran sungai Cihoe yang berjarak 3 km dari rumah penduduk. 3 bulan? Ya. Selama 3 bulan itu ambil air dari mana, Teh? Beli. Kadang jauh ambilnya, kita ambil dari sumur, Pak. Sumurnya di berapa kilo kira-kira jaraknya? Oh ya, jauh sih, Pak. Nggak tahu pakai berapa kilo-kilonya. Oh, naik motor? Iya, pakai motor. Oh, biasanya sehari-hari itu berapa jerigen kebutuhannya? Ya, kalau sama nyuci hampir 4 atau 5 jerigen kayak gini. Oh. Ini tanggapannya bagaimana dapat bantuan seperti ini? Alhamdulillah, terima kasih banget. Terima kasih air. Menurut BPBD Jabar, saat ini ada 15 wilayah yang dilaporkan mengalami bencana kekeringan di Jabar, seperti Cirebon, Purwakarta, Karawang, hingga Bandung Raya. Bahkan 2 wilayah diantaranya yakni Kabupaten Bekasi dan Bogor berstatus tanggap darurat kekeringan. Diakui BPBD Jabar, penyediaan air bersih pada musim kemarau ini tidak mudah, walaupun Jabar memiliki beberapa sumber air di waduk-waduk besar. Saat ini upaya penyediaan air bersih untuk warga terus dioptimalkan dengan bekerja sama dengan instansi serta PDAM setempat. Perlu kecermatan ya, kita menghitung dari sisi volume air tersebut, karena kemarin aja kita sempat ke situ Cileunca ya, kita lihat di daerah situ Cileunca yang selama ini juga salah satu sumber air yang digunakan untuk pendistribusian air itu turunnya hampir sekitar 5 meter ya, jumlah debit airnya gitu, sehingga ya itu mungkin salah satu fakta yang memang kita juga harus waspadai ya, karena pengurangan debit air ini pasti berpengaruh ke masyarakat gitu. BPBD menyebut puncak musim kemarau diprediksi mencapai puncaknya bulan September ini. Untuk itu warga diimbau untuk bijak dalam menggunakan air. Pada musim kemarau seperti ini sebetulnya ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk mencegah risiko kekurangan air pada musim kemarau seperti ini di tingkat rumah tangga. Salah satunya adalah memastikan keran di rumah Anda tidak selalu menyala seperti ini saat tidak digunakan. Ada beberapa hal sederhana lain yang bisa Anda lakukan, seperti memastikan keran air dan pipa saluran air rumah Anda tidak bocor, gunakan mesin cuci dengan kapasitas penuh untuk mengurangi jumlah siklus pencucian, gunakan air secukupnya ketika mandi, dan bagi Anda yang memiliki tanaman, pastikan Anda juga bijak saat menyiramnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Barat.